بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sebelum pengajian ini dimulai, kita bersama-sama membaca salawat seperti biasa. Allahumma salli ala nuril anwar bisirril asrar wa tiryaqil aghyar miftah babil yasar سيدنا محمد المختار آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kemudian diktat yang ada di tangan saudara ini adalah diktat yang ke-28. Judulnya Hak dan Batil. Kita dalam alinea pertama ini, kita hendaknya sama-sama merasakan bahwa yang dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya memikirkan tentang hari depannya anak ini. Biasanya orang tua memikirkan apa yang harus ditinggalkan pada anaknya. Umumnya orang memikirkan tentang masalah harta atau tempat tinggal atau ilmu pengetahuan, tanpa memikirkan pula akibat-akibat dari apa yang ditinggalkan itu. Tapi ada di antara orang tua yang memikirkan meninggalkan agama dan akhlak pada anak itu. Jadi anak tidak ditinggali emas, tidak ditinggali perak, tetapi agama, akhlak, dan moral. Anak inilah lebih bahagia daripada anak-anak yang lain. Memang sempurnanya itu kalau kita tinggalkan untuk anak kita, ya juga emas, perak, juga agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita mesti memilih satu karena kita tidak mampu, maka jangan tidak agama perdalam di dalam dada anak kita. Akhlaklah kita ajar mereka secukupnya, sehingga anak itu besar dan bisa mencari jalan hidup sendiri, tidak akan tersentuh oleh kerusakan, tidak akan hanyut dengan segala ombak dan angin, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Jadi anak yang ditinggali ilmu, agama, dan moral, maka anak ini akan selamat. Dia bisa menempuh hidupnya tanpa kita khawatirkan sama sekali. Sebaliknya anak yang ditinggali harta benda saja, agamanya tidak dipikirkan, akhlaknya tidak dipikirkan, maka semakin banyak harta ditinggalkan kepada anak, semakin anak itu berlarut-larut dalam kejahatan. Sebab alat-alat untuk melakukan kedurjanaan dan maksiat
itu pusatnya kepada harta. Kalau itu anak tidak diajari akhlak, biarpun ilmunya, ilmu pengetahuannya tinggi, tapi akhlak yang minus atau yang kurang daripadanya itu akan menyeret dia dari yang tinggi itu ke bawah, akan menarik dia dari singgasana kesarjanaan menjadi satu manusia di bawah sekali, dan malah dialah yang paling harus dikasihani, sebab masyarakat tidak bisa menerimanya sama sekali. Dalam hal ini Sayyidina Ali sebagai salah satu sahabat radhiyallahu ta'ala anhu termasuk paling banyak meninggalkan pesanan-pesanan dan nasihat. Dalam wasiat beliau yang panjang lebar dalam Nahjul Balaghah, banyak kita para bapak mengambil pelajaran dan mengetahui apa yang seharusnya ditinggalkan kepada anak itu. Ma'asyiral muslimin, marilah kita baca alinea pertama, yaitu petian dari pesanan Sayyidina Ali kepada putranya Hasan dan Husain. Pertama beliau mengatakan, usikuma bitaqwallah wa an la tabghiya ad-dunya wa in baghatkuma wa la ta'saba ala shay'in zuwiya 'ankuma wa qula al-haqq wa 'amala lis-sawab wa kuna lil-zalimi khasman wa lil-mazlumi 'auna Allah Allah fil aitam fala taghubbu afwahahum. Ini sebagian dari kira-kira 14 atau 15 halaman. Maksudnya, wahai Hasan dan Husain, kuwasiatkan kepada kamu berdua takwa Allah. Takwa itu kata yang mencakup arti bakti, cinta, dan takut. Itu takwa. Wa alla tabghiya dunya wa in baghatkuma. Jadi keserakahan, kerakusan dunia jangan kamu lakukan. Walaupun dunia itu sedang datang mencari kamu. Ada kalanya manusia ini ditentang, ditantang oleh dunia. Dunia datang, tetapi dari haram. Yang tidak teguh imannya, yang tidak kuat akhlaknya, diterimalah dunia dari haram ini. Kadang-kadang yang menghampiri kita adalah yang haram. Dan inilah percobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tidak kelihatan di muka mata jalan untuk mencari uang yang halal. Uang yang haram lah yang nampaknya berkeliaran di hadapan mata kita. Ini perlu dihadapi dengan otak yang sehat, yang dipimpin oleh wahyu, sehingga kita betul-betul wara' dan tidak mendekati itu. Sebab akibatnya berat. Akibatnya adalah memakan harta yang haram itu melupakan kita akan kewajiban kepada Allah. Menyebabkan anggota badan kita ini berat kita ajak taat, kita pakai buat ibadah. Sehingga banyak orang yang memakan harta yang haram itu kelihatan ibadahnya itu kecil-kecil. Kelihatan hartanya itu akhirnya juga hilang dan tidak ada bekasnya sama sekali. Karena itu wa alla tabghiyad dunya. Jadi ini maksudnya carilah dunia tanpa keserakahan yang luar biasa itu, yang biasa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak kenal kepada Allah dan hari kiamat. Wala ta'safa ala syai'in zuwiya 'ankuma. Jadi kalau kamu sudah mencari
apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu menyesal kalau yang kamu cari ini meleset, tidak kamu temukan. Janganlah kamu sedih setelah kamu cari tentang sesuatu yang tidak sampai di tanganmu. Saat ini maksudnya menanam rasa iman kepada Allah, rasa kepercayaan bahwa apa yang tidak disampaikan kepada kita oleh Allah itu berarti bukan kitabnya rezeki. Mengimankan ini betul-betul menguntungkan kita. Jadi kita bisa hidup dalam mencari dunia dengan perasaan tidak digunjingkan oleh pikiran yang merungsingkan pikiran kita, merungsingkan hati. Sebab orang yang kalau tidak ketemu yang dicari atau kehilangan sesuatu dari tangannya, setelah dia hati-hati dan setelah dia mencari, jadi kalau yang hilang itu artinya sudah cukup di hati-hati, tetapi hilang juga. Yang dicari cukup ikhtiar, tetapi belum ditemukan. Apa yang mesti dilakukan oleh manusia ini? Apakah pantas dia merasa sedih dan gelisah, atau marah, atau mengeluh sana sini? Bukan itu yang dimaukan oleh seorang yang soleh. Bukan itu yang ditunggu dari seorang yang mukmin kepada Allah. Banyak cerita dari aulia Allah salihin, kalau kehilangan sesuatu, beliau mendoa sebagaimana yang didoa oleh Nabi Muhammad SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa abdilni khairan minha. Kalau kena satu musibah atau kehilangan sesuatu, itu harus kita cepat-cepat mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, besarkanlah pahalaku dalam kehilanganku ini atau dalam musibahku ini, dan gantilah aku lebih baik daripadanya. Ini hadis sahih. Setelah itu dia merasa bahwa itu ajalnya barang yang dititipkan oleh Allah di tangannya. Seorang kehilangan pen, setelah betul-betul dia jaga tempat-tempat tertentu, dia tidak memakainya, tetapi hilang juga. Dia mesti ingat bahwa itulah saat penghabisannya titipan Allah kepadanya. Seorang anaknya meninggal, sudah barang tentu kita semua menjaga anak kita sebaik-baiknya, tetapi meninggal juga. Di sini kita mesti ingat bahwa ajal, umur titipan Allah di tangan kita sampai begitu, sampai segitu. Kalau sudah kita tahu sampai segitu, berarti kita sudah tidak berhak lagi untuk mantang-manting, marah atau mengeluh atau menampakkan seakan-akan tidak menerimakan hilangnya. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang mukmin. Apalagi kalau sampai menuding kanan kiri menjadi sebab coba tidak pulang anak saya tidak mati, coba tidak pulang jam tangan saya tidak hilang. Itu keliru. Yang penting kita sudah cukup berhati-hati, dan itu disuruh oleh Allah SWT. Berhati-hati terhadap kesehatan, berhati-hati terhadap harta benda yang kita miliki. Kalau sampai kata Nabi Muhammad SAW, ada orang yang merampas harta kita, kita diberi hak untuk melawan. Dan kalau dalam perlawanan itu kita mati, kita syahid, jadi sudah cukup. Tapi kalau itu hilang juga, maka apa artinya keluhan, apa artinya marah, apa artinya gelisah? Itu semua menunjukkan kurang menghunjamnya iman di dada kita. Begitulah saudara-saudara yang dimaukan dalam alinea kedua.
wala ta'safa ala syai'in yu'ankuma wa qula al-haq. Dan kamu berdua harus selalu bertutur benar. Jangan membohong. Jangan bersifat munafik. Sebab itu bohong. Sebab kebohongan adalah satu tanda kelicikan manusia. Hanya manusia penakut dan liciklah yang suka berbohong. Takut dimarah orang atau takut di hukum atau lain-lainnya baru dia mau berbohong. Itu satu aturan atau kebiasaan yang tidak baik. Itu sebabnya beliau mewasiatkan kepada kedua putranya, waqula al-haq. Di saat-saat tertentu manusia ini dibutuhkan dia mengatakan hak. Kalau tidak, hak itu akan hilang, akan tidak dikenal orang. Di satu zaman di mana kebatilan itu sudah mumbul begitu rupa, sehingga orang hampir semuanya menganut kebatilan. Kemudian ada orang yang tahu bahwa ini kebatilan, dia tidak bicara. Akan sirnalah kebenaran itu. Akan tidak dikenal orang. Akhirnya yang dikenal cuma kebatilan saja. Di sini Sayyidina Ali mewasiatkan anak-anaknya untuk bertutur benar. Jangan kamu menyembunyikan kebenaran. Harus kamu ketengahkan. Pada saat di mana kebenaran itu sudah harus kamu ketengahkan. Khususnya di muka penguasa yang zalim. Lebih afdal. Sebab risikonya lebih besar. Tiap ibadah yang risikonya lebih besar, fadilahnya lebih besar. Seorang yang pergi ke masjid pakai naik becak sebab jauh masjid, juga pahalanya tidak disamakan dengan orang yang rumahnya selangkah dengan masjid. Walaupun bagaimana orang yang pakai mengeluarkan uang buat becak atau jalan kaki di tengah agak panas atau setengah hujan, itu fadilahnya juga digandakan. Dan tiap amal yang risikonya lebih besar, pahalanya juga digandakan. Wa'amala lis-sawab. Hei kedua anakku, biasakanlah diri kalian bekerja untuk mencari pahala. Apa sebab dicatat lis-sawab? Sebanyak orang bekerja beramal untuk disebut namanya. Ada orang beramal untuk dipuji. Ada orang beramal untuk suatu tujuan tertentu, supaya dia dinaikkan pangkatnya atau diangkat menjadi ketua satu yayasan atau satu partai atau satu apa. Dia beramal, atau dia minta namanya tersebar luas. Dia menyumbang. Dia sumbang ke Masjid Istiqlal misalnya 1 juta. Namanya disebut di TV, di surat-surat kabar. Dia merasa puas dengan itu. Itu diartikan bahwa dia beramal untuk tersebut namanya. Dan sudah terang Allah Maha mengetahui. Amal yang demikian itu sulit untuk mendapat pahala. Sebab sudah dipurkan oleh Allah Ta'ala dengan nama yang dia sudah disebut-sebut sebagaimana yang dimaukan. Habis itu dia akan menerima sesuatu yang sebaliknya daripada yang diinginkan di akhirat nanti. Itu sebabnya kita dibiasakan untuk beramal lis-sawab. Tidak mesti amal itu besar. Kecil pun kalau kita niatkan untuk mendapatkan pahala Allah, pahala di sisi Allah, maka amal itu cukup. Ada kata-kata hukama yang lain, sedikit tapi berpahala lebih baik daripada banyak tetapi melupakan kita kepada Allah. Sedikit tapi mencukupi, cukup kebutuhan kita nanti di alam akhirat.
itu lebih baik daripada banyak tetapi menyulitkan kita nanti. Wa amala lis-sawa wa kuna lil-zalimi khasman. Kamu berdua harus jadi lawan, menjadi lawan terhadap orang-orang yang boleh. Jadi orang-orang yang boleh jangan diajak bergaul, jangan diajak bersahabat, jangan dibiarkan. Sebab watak itu kezaliman tidak boleh ditolerir, tidak boleh dikasih kesempatan untuk berjalan. Nanti zalim itu merasa dirinya ya sudah betul. Sebab kelihatan ini semua mendekat-dekatkan diri kepada si zalim. Zalim merasa kalau begitu perbuatanku ini sudah tepat. Karena inilah simpatisan-simpatisan saya terlalu banyak. Jadi perangilah zalim itu dalam arti kata yang cocok dengan iklimmu, dengan suasanamu, dengan lidah, dengan pena, dan dengan macam-macam. Kezaliman tidak boleh ditolerir, tidak boleh diberi maaf. Itu sebabnya Fir'aun itu menjadi zalim dan sampai dia mengaku dirinya ana rabbukumul a'la. Karena apa? Karena bangsanya, kaumnya dan masyarakatnya tidak berani menegur, tidak berani berbicara. Jadi dia bertindak terus. Dia lupa daratan, lupa bahwa dia masih merupakan manusia biasa. Dan disitulah dikejar terus oleh kemauan dan ambisi sampai pada titik di mana dia mengatakan, hei kaumku, anggaplah aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Begitu firman Allah dalam Al-Quran. Sebabnya hanya satu. Tidak ada orang yang menuding mukanya mengatakan engkau salah. Karena itu dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihad kalimatul haqqin 'inda sultanin ja'ir. Sebaik-baik jihad, setinggi-tinggi nilai berjihad adalah mengutarakan kalimat hak di hadapan sultan yang zalim. Tapi ini risikonya berat. Ya, risikonya bisa diancam, apes-apesnya bisa dipenjarakan kalau tidak dianiaya dan sebagainya. Ikhwanul muslimin di Mesir misalnya mengutarakan kalimat hak di muka penguasa mereka yang zalim. Akhirnya mereka diurat-aritkan. Ada seorang yang dibunuh digantung, ada yang penjarakan. Itu penjara 5 di Mesir menjadi saksi betapa penganiayaan yang biadab pernah dilakukan oleh Serdadu Jamal Abdel Nasser terhadap kaum mukminin dan muslimin yang menyerukan kepada kebaikan. Tapi lantas apa? Lantas Allah Subhanahu wa taala seperti mana biasanya kalau ada sambutan daripada pihak hak terhadap yang batil, biasanya Allah menutup adegan-adegan itu dengan menggulung fikir kaum yang zalim. Abdel Nasser Kopro, Palestina jatuh ke tangan Yahudi, kecongkaannya sirna, akhirnya dia rupanya sudah menyesal sekali dan matilah dia karena ngenes, karena menyesal akibat perbuatannya sendiri. Ma'asyiral muslimin, walil mazlumi aunan. Ini rupanya bergandengan. Kalau kita sudah bisa menjadi lawan kejahatan dan kezaliman, maka sudah dengan sendirinya kita akan menjadi kawan untuk manusia-manusia yang teraniaya. Kita mesti bantu mereka, bantu dengan nasihat, bantu dengan apa saja sekuat tenaga kita. Dan alangkah banyaknya manusia di dunia yang teraniaya sekarang ini.
Karena Islam sudah tidak ada di tempatnya lagi. Islam sudah tidak diberi kesempatan oleh kaum Yahudi dan kawan-kawannya untuk bergerak dan berjingkrak di forum internasional. Maka apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang, dunia ini seperti rimba raya, dan umat manusia adalah marga satuannya. Yang kuat menganiaya yang lemah, yang kuat mau menentukan pendapatnya, dan malah membuat norma-norma keadilan itu adalah ini yang kumaukan, kemanusiaan itu adalah ini yang kumaukan. Wa akhiru da'wahum, manusia akan teraniaya. Ratusan ribu yang diusir dari negerinya ke luar negeri tanpa ada sebab. Seperti saudara-saudara kita kaum muslimin di Burma, tanpa ada sebab. Serdadu-serdadu majusi di Burma mengusir kaum muslimin supaya keluar dari negeri mereka ke Bangladesh. Padahal mereka sudah turun-temurun di situ. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina diusir oleh kaum Yahudi dari kampung-kampung mereka. Sekarang mereka di kemah-kemah 32 tahun. Tidak ada satu negara barat yang menyanyikan siulan-siulan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Tidak satu pun dari negara barat itu mengatakan, mari kaum muslimin, kami bukakan pintu kami untuk saudara duduk ke sini. Tidak ada. Tetapi pengungsi Vietnam banyak yang membukakan pintu negara mereka. Amerika sering-sering menganjurkan kepada negara-negara, Australia juga menganjurkan kepada negara-negara lain untuk membuka pintu mereka buat pengungsi-pengungsi Vietnam yang komunis. Thailand, konon Malaysia, Australia membuka pintunya dari Vietnam ke Australia. Tetapi kaum muslimin yang 32 tahun di Sahara, sampai melahirkan anak di Sahara, di tengah panas yang terik dan salju yang memecahkan tulang, itu semuanya tidak ada satu orang yang mengatakan ta'alu. Tidak lain hanya karena mereka kaum muslimin. Dan penganiayaan berjalan terus dari si kafir terhadap si mukmin, sebagaimana yang pernah disebut bahwa manusia ini, faminkum huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Begitulah ayat kedua dari surat At-Taghabun. Allah berfirman, dialah yang menciptakan kalian semua. Namun klasifikasi dikelaskan, dibagi kelas. Kelas kafir, kelas mukmin. Ada lagi kelas yang ketiga, yaitu kelas munafik, tapi itu umumnya masuk kelas kafir. Patokannya kafir dan mukmin. Sejak ada dua makhluk manusia di dunia, orang sudah percaya, sudah satu memilih kafir, satu memilih iman, yaitu kedua anak Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Yang satu memilih ingkar kepada Allah, yang satu percaya kepada Allah. Saudara-saudara, inilah dunia. Kezaliman masih merajalela di dunia. Bisanya ini menjadi sirna kalau kita kaum mukminin menyuarakan dari lubuk hati kita segala yang diserukan oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi kita lebih dahulu mengamalkannya. Inilah yang dimaksud kuna lil-zalimi khasman walil mazlumi aunan. Allah bil aitam. Ada kata-kata dua kali Allah ini, hati-hati. Perhatikan betul-betul tentang anak-anak yatim. Jangan sampai mulut mereka itu sampai berbau. Ini kata
Hasan dan Husain, ingat Allah fil aitam. Sebab anak yatim itu yang paling lemahnya fikir atau paling lemahnya manusia di tengah-tengah suatu masyarakat adalah yang yatim itu. Apalagi yang piatu, lemah sekali. Tidak akan ada orang yang bisa atau yang senang mendekati mereka kecuali yang dadanya penuh dengan iman dan tauhid, penuh dengan pengertian akan pahala-pahala yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebab yatim risiko. Memeliharanya itu artinya ongkos. Mendekati dia adalah juga risiko. Tapi menjauhi dia juga risiko. Sama-sama risiko, kita pilih mendekati. La tahubbu abwahahum. Jangan sampai kamu diam, tinggal diam sampai mulut-mulutnya anak-anak yatim itu berbau. Karena apa? Karena lapar. Ya seperti orang puasa ini. Ini pesanan-pesanan yang oleh Sayyidina Ali disampaikan kepada kedua putranya Al-Hasan dan Husain. Saya kira kita semua pantas kalau mengindahkan pesanan-pesanan ini dan menitipkan pula kepada anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita jarang sekali membaca tarikhnya sahabat Rasulullah SAW, sehingga mereka bisa tahu masing-masing punya bakat, masing-masing punya keahlian, masing-masing punya kecondongan. Maka baiklah kita pesan kepada anak-anak kita tentang hal-hal semacam ini. Alim yang kedua, innal haqqa wal batila fi sira'in da'im. Kebenaran dan kesesatan, batil dan kebenaran itu selamanya bergolak, selamanya dalam perlawanan. Perlawanan yang tidak bisa dikompromikan. Dan tidak mungkin ada satu tenaga di dunia yang ahli bisa mengkompromikan antara hak dan batil. Sebab itu tidak bisa berdekatan. Allah menciptakan itu, lebih dulu menciptakan menciptakan unsur-unsur yang menuju ke situ. Menciptakan malaikat dan menciptakan setan. Tidak ada satu orang pun berhak mengatakan kenapa Allah menciptakan setan. Atau sebaliknya, mengapa Allah menciptakan malaikat. Itu adalah hikmah-hikmah yang diketahui oleh Allah. Karena ada elemen-elemen, ada unsur-unsur syaitanis dan unsur-unsur malaiki, maka kedua ini harus bertentang. Syaitan mengajak kita kepada kebatilan melalui emosi dan keinginan-keinginan yang tidak bertepi. Malaikat mengajak kita kepada kebenaran melalui rasio dan akal yang dipimpin oleh wahyu. Ada akal, tapi akal mungkul, polos, tidak mempunyai sting. Akal ini juga akan ketatap, akan natap-natap. Sebab akal manusia terbatas. Tapi ada akal yang dipimpin oleh wahyu. Akal ini insya Allah selamat. Itu malaikat akan menarik itu orang kepada kebaikan. Seorang pegawai keuangan, pegawai bea dan cukai, dihadapi oleh satu orang penyelundup candu, ditaruh di mejanya 25 juta. Sebab pembawa candu ini dia kalkulasi masih dia bisa dapat 25 juta, 50-50. Penjaga gawang ini harus kita lihat bagaimana dia, termasuk golongan mukminin yang betul-betul, ataukah golongan yang dipengaruhi oleh emosi. Emosinya beredar, memikirkan bahwa 25 juta
Bayaranmu kira-kira seperempat abad. Kapan kamu bisa dapat uang seperti ini? Kata si setan. Dan ini emosi. Dan itu emosi. Tetapi akalnya mengatakan, jangan. Hati-hati. Kamu sekarang ini akan meluruskan masuknya candu yang akan membinasakan pemuda-pemuda bangsamu. Akan hancur pemuda bangsamu. Jangan sampai kau terima, biarpun 250 juta, kamu rugi. Itu uang sebentar akan kau tinggal. Engkau akan mati. Belum tentu kamu tidak mati sebelum menerima uang itu. Atau belum kamu nikmati uang itu, kamu sudah mati. Setan mengatakan tidak, itu semuanya itu teori-teori orang yang malas, yang takut itu. Terima sudah, kapan lagi? Begitulah antara yang mengatakan terima, ada yang mengatakan tidak terima, terima, tidak terima. Al-batil wal haqqu fi sirat. Akhirnya salah satu kalah. Tidak tahu siapa yang kalah. Lihat orangnya. Kalau berdiri dan posisinya di dalam iman itu kuat, akalnya yang menang. Tidak diterima. Itu orang ditangkap, candunya dipeslak, menang dia, menang malaikat, menang kebenaran. Atau sebaliknya, kalah kebenaran itu. Dan begitu seterusnya. Orang dititipi harta anak yatim. Dia pikir ini anak yatim masih bayi, tidak tahu apa-apa. Dimakan hartanya anak yatim. Ada niat mau dimakan, kata akalnya jangan. Sekarang kau makan. Dia tidak tahu, tetapi Allah mengetahui. Lalu bagaimana janjinya Allah? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Bagaimana engkau dengan janji Allah? Barang siapa memakan hartanya anak yatim tidak dari jalannya yang benar, maka sebenarnya dia makan api di dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira. Dan nanti hari kiamat dia akan masuk ke neraka. Jadi kau sekarang makan api, dan nanti kalau kau mati akan masuk ke dalam api. A'udzubillah, jangan kau makan. Ini harta yang celaka. Ini kata-kata terdengar suaranya oleh akal melalui malaikat. Akhirnya dia tidak jadi makan. Untuk dia menang kebenaran. Begitulah terus kebenaran dengan kebatilan ini bergolak di dalam tubuh kita sendiri, atau di dalam masyarakat kita sendiri, atau di dalam bangsa kita. Dan skup kecil, skup besar, semuanya menentukan bahwa keadilan, kebenaran dan kebatilan bergolak. Dan satu perlu kita ketahui, bahwa kebenaran tidak mungkin akan menang kalau tidak diperjuangkan. Kebatilan pun diperjuangkan. Jadi tinggal kekuatan yang memperjuangkan. Kebenaran harus diperjuangkan, kebatilan sudah diperjuangkan. Yang menang, yang lebih ulet, yang lebih banyak hubungannya dengan Allah, lebih tawakal, dan lebih mantap ilmu pengetahuannya. Ma'asyiral muslimin, wa alaihi, dan atas dasar itu maka manusia ini juga dua golongan, ahlul haq wa ahlul batil. Kalau sudah dunia ini di bidang falsafah dan akidah ada hak ada batil, manusia juga diklasifikasi, dibagi kelas ahlul haq, kelas ahlul batil. Seperti tadi saya katakan. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam golongan kelas ahlul batil. Dua ini terus bertengkar. Pengemban kebenaran dan penganut kebatilan akan terus saling musuh-memusuhi. Sebab ada setan, ada malaikat.
Begitulah. فَمَنْ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ اثْنَانِ مِنْ بَنِي آدَمَ انتصر أحدهما للباطل والآخر للحق فكان هابيل وقابيل. Jadi sejak ada dua kepala manusia di atas bola bumi ini, maka dua orang itu bukan kebetulan ini. Dua orang itu satu memilih kebenaran, satu memilih kesesatan. Itulah dia cerita Qabil dan Habil. Sampai yang satu sampai hati membunuh adiknya sendiri, dan terbunuhlah adiknya. Ma'asyiral muslimin, alinea ketiga, al-haqqu, definisi daripada hak adalah pemegang teguh atas prinsip-prinsip hidup yang di atas rel kebenaran. Al-istiqamatu fi tariq al-hayat, fi surat al-hayat. Kelancaran atau keajekan kita, ajeknya kita di atas jalan istiqamah hidup yang benar, itu namanya hak. Dan sebaliknya adalah kebatilan. Jadi kebenaran itu adalah pemegang teguh atas prinsip-prinsip hidup, dan setiap penyelewengan daripadanya adalah batil. Jadi yang jalan straight, kencang di dalam siratal mustaqim yang diajarkan oleh Allah, maka mereka itulah ahlul haq. Yang menyeleweng ke kiri atau ke kanan, ke barat atau ke timur, itu pasti menemui kebatilan. Sebab jalannya hak adalah satu, yaitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tiap penyelewengan daripada ajaran Nabi, maka pasti dia batil. Contohnya, as-sidqu haq, berkata benar itu kebenaran, itu hak. Wal kadhib, bohong, adalah batil. As-salah hak, wal fasad, kejahatan, kedurjanaan, itu namanya batil, itu kebatilan. Wal iman hak, wal kufru batil. Iman kepada Allah adalah kebenaran, tetapi lawannya adalah kufur. Kufur itu adalah kebatilan. Kebatilan yang jelas. Sebab sampai ilmu pengetahuan pun sekarang sudah mulai mengetahui dan mulai membahas tentang adanya kebenaran, yaitu dalam zat esa, zat yang maha esa, Allah Rabbul Alamin. Mereka menganggap bahwa kekafiran adalah sesat dan salah. Mereka akui sendiri. Jadi paham-paham yang menduakan Tuhan, mentigakan Tuhan, menjadikan Allah itu serba dewa dan lain-lainnya, sudah diketahui bahwa itu tidak mempunyai silsilah, tidak mempunyai dasar rentetan daripada atau mata rantai yang betul-betul berasal daripada wahyu atau sumber yang benar. Itu semuanya sumbernya kaum animis atau kaum penyembah dewa-dewa seperti dewa matahari dan sebagainya dan sebagainya. Wal-zulmu batil, al-adalatu haq. Keadilan itu benar. Sebab Allah Maha Adil. Maka setiap makhluk yang menjalankan keadilan adalah benar, sesuai dengan sifat Allah, sesuai dengan yang dimaukan, diajarkan oleh agama Allah. Wa ta'atullahi haq wa 'isyanuhu batil. Taat kepada Allah merupakan kebenaran. Sebab itulah yang diperintahkan oleh Allah melalui semua nabi
Dan itu merupakan kembang dan buahnya iman. Sebab dalam ayat Al-Quran, tiap ada amanu, innalladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi tiap ada sebut iman, tiap ada sebutan mereka yang beriman, maka disebut di belakangnya dan mengerjakan kebaikan. Jadi pekerjaan kebajikan adalah hak sesuai dengan kaum mukminin. Dan pelanggaran terhadap perintah Allah adalah suatu kebatilan sesuai dengan pengingkaran. Sebab orang biasanya melanggar perintah Allah kalau imannya kepada Allah tidak kuat. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang melakukan zina, di tengah-tengah dia melakukan zina, itu imannya diangkat oleh Allah. Dia dalam saat itu bukan mukmin. Artinya tidak percaya bahwa ini barang dilarang oleh Allah. Dan tidak seorang pun pencuri. Dikala di detik-detik dia melakukan pencurian, dia bukan mukmin. Diangkat imannya oleh Allah. Dan orang yang minum di saat dia mengangkat gelas ke mulutnya, dia bukan mukmin. Yang tak iman mukmin. Masalah nanti iman itu turun kembali setelah dia selesai, itu masalah kedua. Tetapi yang jelas di saat ia melakukan suatu maksiat, itu melakukan suatu kekufuran atau sesuatu yang bertentangan dengan prinsip iman billah wal yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, inilah ringkasan daripada diktat yang ke-27 ini. Tanggalnya perlu dirubah di 2 Sya'ban. Saudara-saudara yang terhormat, marilah kita menginjak pada acara terakhir, yaitu acara tanya jawab. Ada? Benarkah ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa umat Muhammad ini terpecah menjadi 70 golongan, semua yang benar kecuali salah yang salah? Mohon maaf. Saudara penangan yang terhormat, memang betul ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan sataftariqu ummati, umatku akan berpecah dalam 72 atau 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Hadisnya itu betul. Tetapi para ulama membahas hadis ini dan mereka tidak gegabah mengambil satu konklusi atau tafsiran daripada hadis ini. Sebab jelas yang dimaksud dengan al-furqah ini adalah orang-orang yang menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam, menyimpang dari prinsip-prinsip tauhid. Jadi tadinya mukmin, kemudian dia menjebal ke aliran-aliran yang musyrik, itu termasuk 73 itu. Jadi bukan misalnya mazhab 4, malah bukan mazhab 4, mazhab 8, dan ada pecahan-pecahan mazhab-mazhab yang puluhan mazhab. Itu tidak termasuk dalam neraka. Masing-masing mengulas pikirannya dan memeras otaknya untuk menginterpretir Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tetapi aliran-aliran seperti Qadiani yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi, atau mengatakan bahwa tugas nabi itu tidak selesai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi masih akan ada nabi-nabi lagi, seperti yang dimaukan oleh Qadiani. Bahai, aliran Bahai yang mengatakan bahwa al-bab adalah kesurupan roh Tuhan.
Dan banyak aliran-aliran semacam ini, aliran Durzi yang menyembah semacam batu dan sebagainya dan sebagainya. Aliran-aliran ini dikumpulkan sudah hampir 70 lebih. Dan kalau saya memfatwakan seperti yang dimaukan oleh penanya, yaitu semuanya di neraka. Sebab semuanya sudah keluar dari realnya Islam. Bukan Syafi'i, Hanbali, Maliki, Zaidi dan Ibadi dan lain-lainnya. Mazhab Ibnu Hazm, aliran Ibnu Taimiyah, aliran Ibnu Qayyim dan aliran-aliran yang ada di dalam real ahli sunnah sama sekali tidak termasuk golongan ini. Jadi ini maksud adalah yang sudah jelas bertentangan sama sekali dengan prinsip-prinsip rukun iman dan rukun Islam. Jelas saudara-saudara? Dan ini banyak aliran-aliran yang dikatakan kebatinan. Itu sulit untuk dimasukkan dalam agama Islam. Sulit sekali dan tidak ada jalannya. Apalagi yang memperdewakan benda-benda. Golongan penyembah gunung, penyembah keris, penyembah apa itu masuk ke dalam Islam berat. Bukan Islam. Itu asalnya pecahan dari Islam. Satafariqu ummati. Jadi umatku ini nanti ini yang dikatakan penyebalan dan penyimpangan dari yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan inilah yang dikatakan kufur. Sekian. Bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja di luar situasi sistem? Saudara penanya, itu sebetulnya agak sulit. Kalau tidak ada sistem isolasi, memang agak berat. Kecuali dengan dua cara. Kecuali jika anak itu sendiri 100% nurut pada petunjuk orang tuanya. Di situ mudah pengarahannya. Jadi dikatakan jangan keluar, dia tidak keluar. Baca buku ini, baca. Jadi nurut 100% kepada kedua orang tuanya. Itu walaupun tidak pakai sistem isolasi bisa. Jangan kumpulan itu. Jangan pergi ke bioskop, baik. Jangan kumpul dengan pulang, tidak kumpul. Itu mudah diarahkan. Jadi ayah yang nyetir dia, seakan-akan ayah itu dia. Dan dia adalah bawah kekuasaan ayah 100%. Yang kedua, ayah mendoakan terus. Tanpa isolasi sistem, insya Allah bisa. Tapi dari itu anak tidak nurut. Melihat yang dilihat. Menganut yang didengar. Bergaul dengan yang disukai. Memang sulit. Gimana? Tapi hidayah Allah. Kalau jatuh kepada seseorang, biarpun orang itu di tengah-tengah kaum batil, kaum bagaimanapun juga dia bisa selamat. Tapi itu jarang, saudara-saudara. Dan itu tidak bisa dipakai sebagai ukuran. Tidak bisa dipakai dalam kaidah ilmu pendidikan. Jadi anak itu biasanya kalau bergaul niru. Kalau saudara-saudara yang ada di dalam ruangan ini saja kembali menyegarkan ingatannya dulu, waktu pertama kali dia merokok itu dari mana? Coba sekarang sebentar kita melintasi zaman di belakang. Yang ahli merokok, coba tanya dirinya. Biyen aku iki rokokan ku kapan ya? Mula wiwitane kapan? Nanti dia mesti akan ketemu dengan iya aku biyen dikongkon kancaku iki rokok. Pasti. Jarang ada orang rokokan karena satu inisiatif sendiri. Tidak pernah melihat orang merokok dan tidak pernah dengar macam-macam tentang rokok lalu dia merokok. Jarang. Diambil sejak garis rumah tangga yang kedua orang tuanya, orang tua lakinya tidak merokok, ibu tidak menginang. Itu umumnya anak-anak perempuan dan laki-laki tidak ada yang menginang dan tidak ada yang merokok. Umumnya. Kecuali kalau itu anak-anak laki pergi bergaul. Kecuali jika anak perempuan itu bergaul. Karenanya sistem tanpa isolasi di zaman ini memang berat.
berat karena suasananya memang sudah begini. Suasananya ya mau dibilang apa? Boleh dibilang ya rusak. Norma-norma, ukur-ukuran sudah tidak cocok sudah. Kadang-kadang itu hak dikatakan batil. Kadang-kadang ya anak itu bisa membangkang, melawan orang tuanya dengan menyalahkan orang tuanya yang benar itu. Jadi begitu norma sekarang. Nah, karena itu perlu ada masa penjernihan. Isolasi itu artinya menyingkirkan itu manusia yang waras dari kalangan orang yang sakit supaya tidak kejakitan. Ini perlu ditarik dia ke satu tempat, diisi dengan kebenaran. Dan itu juga lebih tepat kalau umurnya di bawah 10 tahun. Tepatnya sekali 4 tahun, 5 tahun. Mulai diklir dasar. Itu anak insya Allah ta'ala awet. Dan vaksinir. Dimasukkan agama. Terus. Sampai dia keluar. Umur sudah 11, 12. Lebih kebal terkena oleh penyakit-penyakit kemasyarakatan itu. Wa illa dia pasti hanyut. Begitu sudah. Silakan. Seorang anak wanita yang kehidupannya hanya dalam rumah saja, dan setiap kali dia mengajukan permintaan untuk belajar di luar rumah selalu ditolak oleh orang tuanya dengan alasan bahaya dan jalan lebih besar daripada ilmu yang diterimanya. Apakah wanita dengan kebohongannya tersebut di atas sudah tergolong wanita utama? Mohon penjelasan. Saudara penanya yang terhormat, ini tergantung pada tafsiran kita pada maksud wanita utama. Apa yang dikatakan wanita utama? Apakah keutamaan wanita itu letaknya di wajahnya, di pakaiannya, dalam ijazahnya, atau di dadanya itu keutamaan dan kelakuannya? Apa? Di mana ini? Ini mesti kita tentukan dulu. Kalau dalam masyarakat yang hidup sekarang di dunia, meskipun moralnya bejat asal berijazah, wanita itu utama. Apa kita mesti ikut pada mazhab dan aliran-aliran seperti ini? Ini tergantung. Kalau Nabi Muhammad SAW, nah ini ada dasar. Nabi Muhammad SAW mengatakan perempuan itu keutamaannya di dalam dia menjaga akhlak dan malu. Keutamaannya di dalam dia punya kesabaran dan keuletan memimpin bahtera rumah tangganya. Jadi wanita itu diajar agamanya secukupnya. Lalu diajar ilmu-ilmu yang dia akan pakai di rumah tangganya. Ilmu misalnya masak, ilmu menjahit, ilmu memelihara anak, ilmu kebidanan, ilmu kedokteran sedikit-sedikit. Itu kalau dia sudah bisa menguasai itu ilmu, maka dia dengan keimanan dan akhlaknya yang wudu, itu termasuk wanita utama. Begitu kacamata Islam, begitu termometer Islam. Tapi termometer sekarang tidak demikian, berlainan dengan itu. Kalau tidak memegang ijazah, kalau tidak bisa sepedaan dan sepeda motoran, kalau tidak bisa kerja di kantor atau di bank, itu tidak utama. Tidak bisa bangsa misalnya, ini